Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, jadi hari ini teman-teman kita akan belajar tentang uji instrumen penelitian. Jadi bagaimana kita melihat apakah pertanyaan-pertanyaan, jadi instrumen-instrumen yang ditanyakan dalam suatu penelitian itu dianggap valid ataupun pertanyaannya ini adalah bisa mewakili dari keseluruhan responden. Nah, ini adalah fungsi dari uji instrumen penelitian. Nah, jadi kalau uji instrumen penelitian ini terutama sangat digunakan pada penelitian-penelitian kuantitatif. Kuantitatif berarti bisa dihitung, berarti bisa diukur. Berarti meskipun mungkin pertanyaannya seputar bukan eksakta ya, misalnya pertanyaan-pertanyaan ekonomi maupun pertanyaan bisnis ya atau pertanyaan psikologi. Nah, ini nanti bisa dianalisa secara kuantitatif, jadi dihitung, dikelompokkan berdasarkan angka. Oh misalnya kalau suka itu 1, tidak suka itu 2, kurang suka misalnya 3. Nah, jadi meskipun instrumennya adalah berupa kata-kata bukan berupa angka, namun nanti penelitian itu akan dibuat secara kuantitatif seperti itu. Nah, jadi kalau uji instrumen penelitian ini terutama sangat penting untuk mengukur kualitas data. Jadi kualitas data responden atau misalnya kita memberikan suatu pertanyaan kepada mahasiswa, misalnya saya memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Nah, seberapa suka teman-teman terhadap pembelajaran statistika misalnya. Nah, jadi yang dibuat ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan bisa mencerminkan bagaimana kondisi dari si responden. Itu adalah untuk uji instrumen penelitian. Apakah instrumen-instrumen penelitian, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini apakah relevan, apakah valid, apakah reliable. Artinya reliable ini adalah bisa mewakili dari keseluruhan responden. Jadi uji instrumen penelitian digunakan agar mengetahui apakah data dari responden ini bisa mewakili atau mencerminkan keadaan dari subjek penelitian dan si pemilik data. Nah, itu seperti itu. Seperti yang kegiatan enumerator. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, apakah keseluruhan pertanyaan itu bisa mencerminkan sistem budidaya udang yang ada di Indonesia. Nah, itu. Jadi tujuannya adalah untuk menguji apakah pertanyaan-pertanyaannya itu sudah valid, sudah tepat untuk ditanyakan dan untuk menggambarkan kondisi situasi yang dihadapi. Nah, jadi contoh instrumen penelitiannya yaitu survei, angket, wawancara, list pertanyaan, dan sebagainya. Makanya tadi saya katakan bahwa untuk uji instrumen penelitian ini memang dia yang digunakan adalah data kuantitatif ya. Namun meskipun yang digunakan adalah data kuantitatif, instrumen penelitiannya itu bisa bersifat kualitatif gitu. Jadi data tingkat kesukaan, preferensi itu juga bisa dikuantitatifkan. Jadi kan tingkat kesukaan itu kan sifatnya kualitatif ya, kualitas. Karena enggak bisa dia dihitung seperti tinggi badan. Kalau tinggi badan misalnya dianggap tinggi 160 cm ke atas, maka sudah jelas orang yang di bawah 160 cm itu tidak dianggap sebagai tinggi, maka masuk ke golongan yang menengah. Itu adalah data yang pasti, data kuantitatif. Namun kalau data kualitatif, dia tidak bisa diukur. Karena apa? Tergantung preferensi, tergantung kesukaan. Menurut saya, Mas A misalnya ganteng, gitu ya. Tapi bisa aja menurut orang lain beda. Nah, gitu. Jadi itu adalah data kualitatif yang nanti kita buat secara kuantitatif. Jadi persyaratan kualifikasinya paling tidak meliputi aspek validitas, tingkat kevalidan butir-butir pertanyaan, kemudian reliabilitas, apakah butir-butir pernyataan atau pertanyaan ini dapat mewakili dari keseluruhan kondisi responden, serta efektivitas butir pertanyaan. Nah, kalau ini jadi dicek per pertanyaan. Setiap pertanyaan, satu butir pertanyaan ini dicek. Jadi kalau yang ini agak detail ya, karena
kita menganalisis setiap butir pertanyaan. Jadi pertanyaan mana sih yang sekiranya responden ini paling banyak kesulitan menjawab. Ini terutama kalau pertanyaan ABCD. Jadi sudah pasti ada jawaban benarnya. Nah, itu bisa dianalisis. Jadi kita melihat kalau ada satu pertanyaan ternyata banyak yang menjawabnya salah. Berarti kan tingkat efektivitas pertanyaan tersebut juga kurang baik ya untuk mencerminkan atau mewakili dari si subjek penelitian. Jadi kalau uji instrumen penelitian itu paling utama yang dilihat adalah tingkat kevalitan soal dan tingkat reliabilitas gitu. Jadi apakah bisa mencerminkan kondisi dari si responden. Nah, ini kalau misalkan ada 4 model data. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan suatu penelitian untuk mengetahui suatu karakteristik, maka kita mengambil hanya satu ya. Gitu ya. Jadi kita hanya mengambil satu ini. Dikatakan reliable bisa mewakili, namun tidak valid. Kenapa kok tidak valid? Karena ini segini besarnya, ya, sebegini besarnya, namun hasil pertanyaan dari responden hanya mencerminkan sebagian kecil. Tapi benar gitu loh, apa yang ditanyakan itu benar. Namun terlalu jauh karena apa? Dia nggak ada sepersekiannya yang tingkat kevalitan pertanyaan yang ditanyakan. Kemudian ada yang namanya valid tapi tidak cocok misalnya. Karena apa? Tidak cocoknya atau tidak reliabelnya karena ternyata responden yang mewakili ini terlalu jauh, terlalu berbeda-beda hasilnya. Artinya kalau ada satu pertanyaan, jawabannya adalah suka, sangat suka, kurang suka, agak suka, tidak suka, maka setiap responden itu jawabannya sangat berbeda-beda. Akhirnya apa? Nggak bisa mewakili. Gitu. Jadi datanya valid, iya betul, datanya valid ya, karena semua ya, hampir semua lapisan responden itu juga dia ditanyakan, gitu ya, tapi dia tidak reliable karena data yang ditanyakan ternyata hasilnya menyebabkan terlalu jauh penyebarannya. Ada lagi neither reliable, not valid ya. Jadi reliable enggak, valid juga enggak gitu loh. Itu seperti apa? Harusnya pertanyaan yang ditanyakan ini cakupannya ke sini tapi nyebar kemana-mana. Yang ditanyakan enggak jelas, jadi enggak mencerminkan keseluruhan juga. Jawabannya juga ambiar. Nah, ini jadi kalau ada kalian melihat tipe wawancara gitu ya, dilihat kuesionernya, dia mencerminkan enggak? Oh, kalau misalnya pertanyaan tentang apa sih namanya sistem budidaya ikan gitu ya, sistem budidaya ikan berarti kan pertanyaan tentang bagaimana sih kondisi budidayanya begitu. Kalaupun ada data-data yang lain berarti kan itu nantinya akan juga berhubungan gitu loh dengan bagaimana penerapan sistem budidaya. Paling data yang seperti nama, tempat tanggal lahir dan lain-lain itu kan itu adalah data pendukung ya, data pelengkap, namun tidak akan diujikan di dalam satu instrumen penelitian. Itu data tambahan ya untuk mengecek. Jadi ketika nanti ada satu data misalnya ya, datanya beda sendiri. Nah, itu kan nanti bisa dicek data mana sih yang berbeda. Oh, atas nama ini, baru kita cross check. Kenapa datanya berbeda? Nah, itu fungsinya kita memberikan data tambahan tentang respondennya. Kemudian yang paling baik untuk instrumen penelitian adalah ini. Jadi, jika yang mau ditanyakan itu skopnya ini, nah, respondennya juga mewakili dari ini, dan tingkat kevalitannya tinggi. Karena apa? Enggak menyebar kemana-mana, pertanyaannya enggak ambiar. Ibaratnya yang mau ditanyakan adalah berapa ini ya, misalnya berapa penghasilan tiap bulan misalnya. Ingin mengetahui berapa penghasilan tiap bulan karena misalnya anaknya 2. Nah, tapi ternyata pertanyaan yang ditanyakan adalah anaknya sekolah di mana. Gitu. Nah, ini kan kurang masuk gitu ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bulat padahal yang dibutuhkan adalah dengan jumlah anak sekian, apakah bisa menghidupi keluarga dengan bayaran yang sekian. Nah, gitu. Jadi pertanyaan yang diujikan ini nanti haruslah bersifat reliable, artinya memang mewakilkan dari responden dan valid, dan dia bisa dianalisis juga secara statistika. Nah,
Ini misalkan kuesioner adalah sasaran tembak, maka pusat sasaran tembak adalah target dari apa yang kita ukur. Jadi pertanyaan itu nanti akan mengukur seberapa baik sasarannya. Sasaran kita di sini, maka seberapa baik jawaban dari responden. Gitu. Ketika jawaban dari kuesioner nanti ini tepat sasaran, gitu berarti pertanyaan yang kita ajukan sudah baik. Ya, jadi kalau banyak jawaban responden ini meleset karena pertanyaannya yang tidak jelas, maka sasaran kita sebenarnya sangat jauh. Gitu. Misalkan menembak sasarannya secara konsisten, jawabannya tuh konsisten, tapi jauh dari apa yang kita butuhkan. Berarti dia reliable secara konsisten ya, jawabannya konsisten dan bisa mewakili, namun tidak valid. Gitu ya. Kemudian menebaknya secara acak, merata di segala tempat misalnya. Maka kadang-kadang jawabannya benar, kadang-kadang jawabannya salah. Tapi kalau dikelompokkan jawabannya ternyata tidak konsisten, berarti valid namun tidak reliable. Gitu ya. Tembakannya sudah menyebar, jawabannya pun tidak konsisten, jawabannya selalu berbeda-beda dan sebaran datanya tinggi, tidak reliable dan tidak valid. Namun ketika jawabannya konsisten, tepat sasaran, maka pertanyaan tersebut bagus. Pertanyaan kuesioner tersebut baik, maka pertanyaan tersebut adalah reliable dan valid. Nah, itu seperti itu. Jadi ketentuan-ketentuan apa saja sih yang kita butuhkan untuk menentukan bahwa penelitian atau pertanyaan responden kita ini valid dan reliable, maka hasil penelitiannya harus valid. Jika ada kesamaan antara data-data yang terkumpul dari berbagai responden dengan data yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Nah, jadi ini adalah kita membandingkan. Jadi misalnya kita melakukan survei penduduk dengan data hasil survei sebelumnya. Nah, kalau misalnya data hasil survei sebelumnya 2 juta misalnya di satu kabupaten 2 juta penduduk, ternyata diperkirakan secara acak 2 juta penduduk. Namun ternyata setelah hasil disurvei itu 5 jutaan. Nah, berarti kan kurang valid ya. Gitu. Berarti penelitiannya salah satu dari penelitian itu kurang valid. Kalau yang disurvei kira-kira ya 2 juta lah ya, tapi hasil itunya juga nggak jauh-jauh gitu, berarti kan valid. Atau misalnya survei quick count, ya quick count presiden itu juga sama. Jadi itu juga bisa melihat tingkat validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian dikatakan reliable jika terdapat data-data yang sama dalam kurun waktu yang berbeda. Jadi reliable itu juga bisa disebut sebagai selain dia bisa mewakili dan juga konsisten. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada seorang responden, dia ditanya tingkat pembudidayaannya dari waktu ke waktu gitu ya. Misalnya apakah tahun ini masih budidaya udang, apakah tahun depan masih budidaya udang, sampai tahun berikutnya masih budidaya udang, kemudian ternyata terdapat kesamaan data, nah berarti hasil penelitiannya dianggap reliable. Itu seperti itu. Kemudian yang dilihat instrumennya juga harus valid. Nah, berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data juga disebut valid. Artinya apa? Dia mengukur apa yang seharusnya diukur. Dia menanyakan apa yang seharusnya ditanyakan gitu. Jadi instrumennya pertanyaannya tuh nggak kemana-mana, itu berarti valid gitu ya. Nah, jadi instrumen yang valid dan reliable ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang dikatakan valid dan reliable. Jadi kalau teman-teman, oh saya mungkin kalau nanti penelitian skripsi tidak penelitian laboratorium ya, atau misalnya saya tidak penelitian lapang, Bu, bisa nggak Bu saya mengajukan survei lapangan saja Bu seperti kegiatan enumerator? Bisa, sangat bisa. Jadi meskipun teman-teman perikanan tidak harus nanti hasilnya tuh hitung-hitungan semuanya. Kalian mau menanyakan survei atau kalau misalnya saya mau mencoba misalnya ya skripsinya ini saya nanti ke depannya mau mencoba buat apa sesuatu ya, entah itu sistem budidaya baru atau aplikasi baru untuk membantu pembudidaya, apakah itu nanti bisa diterapkan, apakah pembudidaya nanti mau menerima apa enggak lah, itu bisa saja teman-teman jadikan
PKL atau skripsi gitu. Yang penting apa? Instrumennya, daftar-daftar pertanyaannya memang dia dianggap konsisten dan dianggap bisa mewakili kondisi dari si pembudidaya tersebut. Jadi syarat mutlaknya harus dikatakan valid dan reliable. Disebut sebagai valid jika disebut sebagai reliable jika pertanyaan ini bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, namun bisa saja nanti menghasilkan data yang sama. Itu bisa datanya sama atau nanti dari tahun ke tahun itu bisa hasilnya juga ada peningkatan atau apa, itu dikatakan reliable. Gitu. Kemudian valid misalnya bisa digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti. Nah, meteran ya. Jadi contohnya meteran. Meteran ini merupakan salah satu contoh alat ukur yang valid karena dia mau digunakan siapapun, mau digunakan nanti Mas Yudi atau Ayub gitu ya, itu tingginya ya benar gitu, nggak ada ceritanya penggaris yang sama gitu ya, terus ngukurnya itu beda jauh antara Ayub sama Yudi ya enggak gitu, mau segala macam penggaris, mistar, kalau memang tingginya misalnya 180 ya 180, nggak mungkin satu penggaris di orang yang sama itu yang satunya 180, yang satunya 195 gitu. Berarti kan nggak valid penggarisnya. Nah, itu seperti itu untuk mengukur uji kevalidan tadi. Kalau instrumen yang berbentuk tes, nah ini misalnya untuk mengukur prestasi belajar. Kalau instrumen yang non tes misalnya untuk mengukur sikap, atau kalau teman-teman tahu tes psikotes itu ya. Nah, psikotes itu kan jenis pertanyaannya kan banyak sekali. Itu adalah dan tes psikotes ini selalu ditanyakan pertanyaannya sama, instrumennya sama, namun kepada banyak orang yang berbeda. Namun jawaban dari setiap orang itu pasti nggak akan keluar dari indikator yang ditentukan. Nah, berarti apa? Instrumen dalam pertanyaan di psikotes itu valid dan reliable. Bisa digunakan dalam suatu berbagai kondisi dan bisa digunakan beberapa kali. Hasil datanya akan sama, nggak akan dia keluar terlalu jauh dari ketentuan yang disyaratkan. Nah, jadi kalau instrumen berupa tes, jawabannya salah atau benar. Sedangkan instrumen sikap bisa jawabannya itu adalah positif atau negatif. Seperti tadi, misalnya suka, tidak suka, kurang suka, agak suka. Nah, ini berarti instrumen yang karakternya adalah sikap. Jadi tidak ada kata salah dan benar ya, tapi nanti kalau misalnya banyak jawaban kurang suka, misalnya oh orangnya misalnya seperti ini karakternya, oh kalau misalnya dia banyak yang suka terhadap satu kegiatan tertentu, berarti karakternya seperti ini. Nah, itu jadi untuk instrumen yang bersifat non teks, artinya ini bisa digunakan baik ilmu eksakta maupun non eksakta. Jadi meskipun teman-teman sekarang kuliahnya di eksakta, kalau memang tertarik untuk penelitian survei tidak apa-apa, yang penting kalian bisa menciptakan suatu instrumen yang valid dan reliable sehingga bisa digunakan beberapa kali untuk objek yang sama. Dan hasilnya nggak akan hilang. Nah, jadi ini ya, yang akan kita bahas hari ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji analisis per butir pertanyaan. Jadi ibaratnya kalau ada 10 butir pertanyaan itu kita analisis satu persatu. Apakah masing-masing dari soal ini terlalu sulit atau tidak bagi si mahasiswa. Nah, jadi yang paling penting itu ini validitas dan reliabilitas. Ini kalau untuk semua penelitian, jadi mau eksakta mau non eksakta akan membutuhkan ini untuk pertanyaan survei, wawancara itu membutuhkan ini. Nah, kalau analisis butir pertanyaan ini biasanya soal pilihan ganda yang jawabannya pasti benar dan salah gitu. Jadi nanti dilihat per soal mana jawaban rata-rata, misalnya mahasiswa menjawab soal salah itu di pertanyaan yang mana, dan itu nanti apakah soal tersebut mayoritas itu nggak bisa jawab. Lah kalau nggak mayoritas nggak bisa jawab, berarti kan pertanyaannya kurang bisa mewakili kondisi responden. Nah, itu seperti itu. Ini analisis butir pertanyaan. Nah, jadi yang pertama yaitu tingkat validitas. Validitas merupakan suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Jadi tingkat kebenaran suatu tes.
Suatu tes akan dinyatakan valid jika memang dia mengukur apa yang hendak diukur. Nah, itu seperti itu. Ingin mengetahui sistem budidaya ikan, tapi yang ditanya berapa penghasilan Anda setiap bulan misalnya. Memang bisa ditanyakan, tapi pertanyaannya kurang jauh. Tapi kalau saya ditanya, Anda punya berapa tambak misalnya, itu masih valid pertanyaannya. Nah, jadi kalau validitas dikatakan tinggi jika memang hasilnya sesuai dengan kriteria. Artinya ada kesejajaran antara tes dengan kriteria yang diberikan. Kemudian uji validitas umumnya bersifat empiris dan memerlukan data dari lapangan, dari hasil uji coba dalam bentuk data kuantitatif. Nah, ini tadi ya. Jadi meskipun datanya apapun itu akan nanti kita rubah skalanya, misalnya kurang suka akan diganti dengan kode-kode supaya bisa dijadikan dalam bentuk kuantitatif. Nah, mungkin contohnya yang kemarin teman-teman enumerator itu kan ada preferensi ya, sebelum game itu kan ada preferensi karakter ya, setuju, sangat setuju, kurang setuju, lah itu kan sebenarnya ada kodenya. Sangat setuju misalnya 1, kurang setuju misalnya 3, agak setuju misalnya 2, lah itu. Jadi dibuat data kuantitatif. Kemudian nanti hasil analisisnya, jadi yang jawabannya 1, 1, 2, 3, itu nanti akan dianalisis. Namanya adalah teknik korelasi. Nah, korelasi, jadi menghubungkan ya. Apakah dia berkorelasi tingkat antara yang dikorelasikan apa? Yaitu antara tes dan kriterianya. Jadi antara tes dan hasilnya nanti apakah berkorelasi gitu. Nah, ini untuk mengetahui tingkat validitas dari suatu pertanyaan. Jadi korelasi yang digunakan adalah Pearson product planning. Nah, nanti setelah saya menjelaskan materi kita akan coba prakteknya langsung. Nah, hari ini ya rumus koefisien korelasi produk momen Pearson. Nanti kalau pas di Excel ini nggak terlalu susah. Jadi rumusnya ya intinya adalah kita jumlahkan hasil dari keseluruhannya datanya, gitu ya. Kemudian nanti kita korelasikan antara hasil penjumlahan seluruh data dengan berapa masing-masing butir pertanyaan. Jadi ada masing-masing butir pertanyaan, itu kita korelasikan dengan berapa total hasil dari responden pertanyaan itu. Kita hitung. Intinya adalah seperti itu. Itu untuk mengukur validitas, tingkat kevalitan dari suatu pertanyaan. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam pengujian validitas? Nah, artinya adalah setiap instrumen itu berarti kan entah itu dalam bentuk survei, entah itu dalam bentuk instrumen, dalam bentuk draft pertanyaan wawancara ya ini. Jadi instrumen ini adalah bentuknya apa? Gitu. Kalau misalnya dia ingin mengukur tinggi badan, berarti instrumennya adalah satu set alat untuk pengukuran tinggi badan, misalnya ada meteran dan besi tulis. Nah, kalau misalnya instrumennya yang tadi untuk mengetahui skala kesukaan atau preferensi mahasiswa terhadap makanan gitu ya misalnya, berarti instrumennya adalah satu set survei gitu ya, satu set lembar survei atau satu set lembar wawancara, itu yang disebut instrumen gitu. Jadi setiap instrumen, baik sifatnya tes, jawabannya yang pasti benar salah, maupun non-tes atau yang jawabannya itu tergantung preferensi, nah itu nanti akan terdapat berbagai pertanyaan atau pernyataan. Maka untuk menguji tingkat kevalitan setiap pertanyaan, setiap butir-butir pertanyaan yang ada di dalam survei, maka harus dianalisis dulu gitu ya, untuk menghitung korelasi antara bagaimana skor dari setiap pertanyaan dengan skor total. Nah, ini yang tadi kita bahas sebelumnya. Kemudian kita korelasikan dulu skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Jika dia memiliki korelasi positif, gitu ya. Jadi jika misalnya antara skor tiap butir dan skor total itu hasilnya tinggi gitu ya, misalnya
di atas 0,5 atau di atas 0,6, berarti kan tingkat korelasinya tinggi. Berarti jika dia korelasi tinggi antara pertanyaan dengan jawaban, nah berarti tingkat validitas pertanyaannya itu tinggi. Gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ada satu set instrumen, ini ada pertanyaan. Nah, kemudian di sini ada jawaban. Jawaban ya. Nah, jadi uji validitas ini adalah menggunakan yang namanya korelasi. Korelasi itu apa? Korelate itu kan berarti menghubungkan ya. Jadi dihubungkan. Analisisnya adalah korelasi. Nah, jadi korelasi. Apakah pertanyaan dan jawaban ini dia sangat berhubungan erat gitu. Jadi dianalisis per pertanyaan. Nah, kalau misalnya hasil analisisnya, misalnya disebut valid kalau analisisnya di atas 0,6 misalnya ya. Nah, ternyata satu pertanyaan itu ada yang skornya 0,6, ada yang skornya 0,7 misalnya. Ada yang skornya cuma 0,1. Nah, berarti yang 0,1 ini dia korelasinya rendah. Berarti tingkat validitasnya rendah. Ya. Berarti kalau tingkat validitasnya rendah, pertanyaan tersebut tidak mewakili jawaban responden. Berarti yang 0,1 ini dihapus. Berarti pertanyaan ini tidak valid, tidak bisa ditanyakan. Begitu ya teman-teman. Tapi kalau yang skornya misalnya minimal 0,6, tapi tingkat korelasinya 0,6 ke atas, bisa 0,6, bisa 0,7, berarti pertanyaannya masih bisa diajukan. Seperti itu. Di validitas yang dilihat apa? Ada yang disebut validitas isi. Validitas isi merupakan pengujian terhadap isi alat ukur menggunakan analisis yang rasional. Artinya alat ukurnya itu dianggap valid dan relevan serta bisa merepresentasikan dari objek yang diteliti. Jadi yang paling sederhana menggunakan meteran atau kalau berat badan ya berarti pakai timbangan badan. Nah, artinya kalau kita sudah pakai timbangan badan, maka itu akan dianggap valid. Gitu. Nggak bisa kita menimbang, memperkirakan berat badan. Oh, misalnya saya badannya segini, ya kira-kira berat saya 45 lah, gitu. Nggak bisa. Itu artinya apa? Nggak valid dong datanya 45. Wong nggak ada alat ukurnya apa. Nah, gitu. Jadi validitas yang dilihat ini alat ukurnya ini apa. Jadi kalau validitas konstruk bersifat empiris, dia harus ada data berupa data kuantitatif dan dianalisis dengan korelasi. Nah, itu seperti itu. Dari sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Halo, apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Dinyalakan kameranya dulu ya semuanya ya. Ayo, dinyalakan kameranya dulu. Nah, oke. Oke, jadi kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah rehabilitas. Nah, rehabilitas. Jadi rehabilitas ini adalah untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu tes. Jadi sejauh mana tes ini bisa dipercaya untuk menghasilkan skor yang relatif tidak berubah-ubah meskipun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Ya, jadi bagaimana tes ini bisa menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ditanyakan suatu wawancara, misalnya nanti kalian sudah lulus ya, wawancara kerja. Nah, ini rehabilitas ini yang paling sering nanti diujikan. Jadi kalian dicek dengan ratusan soal ya, psikotes itu biasanya ratusan soal.
itu soalnya nanti macam-macam, tapi sebenarnya yang dilihat adalah untuk mengukur satu indikator gitu. Nah, kalian itu sebenarnya jawabannya konsisten nggak sih? Jadi kalau ingin mengetahui karakter seseorang, saya lupa ya namanya, tes apa ya itu ya. Itu banyak orang yang nggak lolos itu, tes psikotes yang itu. Soalnya itu 500 soal. 500 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 1,5 jam. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kalau kalian misalnya itu jawabnya, oh saya pokoknya pengen lolos tes gitu loh. Jadi meskipun bukan kondisi yang sebenarnya, ya saya pokoknya saya rubah seperti itu gitu. Itu nggak bisa. Karena apa? Konsistensi. Jadi ada mungkin bentuk pertanyaannya itu agak berbeda, tapi sebenarnya poinnya itu sama itu. Jadi ingin dilihat nanti tingkat keajekan, tingkat konsistensi dalam menjawab suatu pertanyaan. Gitu. Jadi kalau jawabannya ternyata relatif tidak berubah-ubah, artinya kan bisa dianalisa. Artinya apa yang dikerjakan pada saat itu memang mewakili dari apa yang sedang dirasakan pada saat itu. Nah, itu seperti itu. Itu kalau rehabilitas, tingkat konsistensi. Nah, tapi kalau misalnya ternyata hasil jawabannya sangat jauh, sangat timpang, untuk tipe pertanyaan yang sama, ternyata jawabannya berubah-ubah, nggak konsisten, artinya nggak bisa dianalisis. Gitu. Jadi jangan salah ya, banyak orang yang mungkin gagal di psikotes itu biasanya karena itu. Bisa aja sebenarnya itu adalah jawabannya dia itu nggak konsisten. Jadi kalau udah nggak konsisten itu kan tinggal dimasukkan ke aplikasi, dimasukkan ke Excel, dianalisa dikit gitu ya, itu langsung keluar. Kalau jawabannya dia nggak bisa dianalisis itu kelihatan nanti grafiknya. Itu seperti itu. Nah berarti dia nggak konsisten. Berarti karakternya pada saat dia mengerjakan soal tersebut tidak bisa dibaca. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau uji rehabilitas dari suatu kuesioner, terutama kuesioner namanya, dia disebut reliable bila jawaban-jawaban dari iya. Jadi bila jawaban-jawaban dari orang tersebut adalah konsisten gitu. Misalkan ada dua pertanyaan yang sebenarnya adalah untuk mengetahui apakah apakah gaji yang diterima oleh karyawan itu misalnya sudah cukup gitu ya. Apakah gajinya itu sudah cukup? Sebenarnya pertanyaannya seperti itu. Namun dia ada dua pertanyaan yang berbeda untuk mengetahui hal tersebut. Nah, jadi pertanyaan pertama, dia bertanya kepada seorang responden, apakah gajinya yang diterima ini memuaskan? Jawabannya, oh ya, alhamdulillah memuaskan gajinya. Gitu. Nah, tapi ketika ada pertanyaan lain, jadi draft pertanyaan yang lain gitu ya, kemudian pertanyaan yang sama gitu, misalnya pilihan jawabannya A, kenaikan gaji, B, apa gitu ya, itu untuk sebenarnya menjawab dari pertanyaan yang di atas. Nah, jadi apakah yang krusial untuk diatasi? Ternyata dia tidak memilih misalnya krusial yang diatasi itu yang satu misalnya ini peningkatan manajemen produk misalnya ya. Jawabannya yang A misalnya kenaikan upah. Yang B misalnya meningkatkan kinerja dari produk misalnya. Nah, ternyata jawabannya dia apakah yang krusial untuk diatasi bukannya manajemen produk tapi kenaikan upah. Nah, ini kan pertanyaannya modelnya sama. Artinya apa? Seseorang tersebut jawabannya nggak konsisten gitu loh. Artinya apa? Ini nggak bisa dianalisis gitu. Jadi hasilnya nggak bisa disebut reliable. Karena apa? Tidak ada konsistensi antara pertanyaan dengan sikap dan jawaban responden. Gitu. Jadi reliabilitas ini akan dilihat dengan mengulang pertanyaan. Ini ada nih soal psikotesnya itu ada ya. Jadi saya lupa namanya. Tesnya itu adalah mengulang pertanyaan yang sama. Itu soalnya 500 gitu. Jadi dilihat konsistensinya. Apakah seseorang ini jawabannya selalu sama? Gitu. Jadi kalau dikatakan konsisten itu skornya 2, sangat konsisten. Itu berarti orang yang lurus gitu ya. Jadi jawaban ini dikasih pertanyaan model apapun jawaban dia sama.
Ada orang yang mungkin skornya 1 misalnya, skornya 1 itu jawabannya masih bisa dianalisis gitu ya. Jawabannya masih bisa dianalisis, tapi mungkin hanya ada sebagian lah yang dia jawabannya, pertanyaannya agak dilempengin ke kanan, jawabannya dia beda gitu. Tapi kalau skornya 0, nah itu sama sekali nggak bisa dianalisis. Dia contohnya ya seperti ini nih. Jadi dia dikasih pertanyaan A, jawabannya gini, dikasih pertanyaan B, jawabannya beda lagi gitu. Jadi artinya apa? Jawabannya nggak konsisten, tingkat korelasinya itu juga rendah. Cara mempertimbangkan kualifikasi instrumen penelitian. Yang pertama adalah tingkat stabilitas. Jadi yang pertama adalah tingkat stabilitas. Jadi menguji kestabilan jawaban responden. Nah, yang tadi ya saya berikan contoh. Misalnya diberikan satu instrumen pertanyaan. Nah, itu dia jawabannya bisa stabil enggak? Jawabannya bisa tetap enggak? Mau dikasih pertanyaan yang serupa tapi dirubah-rubah, itu jawabannya dia masih bisa tetap sama enggak? Nah, itu nanti dianalisa secara statistika. Kemudian yang kedua adalah uji ekuivalensi. Nah, kalau ekuivalensi biasanya kalau ini saya memberikan contoh itu ya tadi ya. Jadi kalau misalnya uji psikotes biasanya nggak cuma satu model, tapi beberapa model. Jadi tes psikotes itu dari pagi sampai sore misalkan ya, kalau yang katanya itu pagi sampai sore, itu nanti diuji. Modelnya macam-macam gitu. Ada tes koran. Nah, tes koran itu juga menguji stabilitas jawaban itu. Tes koran itu. Jadi berapa tambah berapa itu menguji ketahanan. Seseorang itu bisa tahan nggak di pressure tinggi itu diujinya pakai tes koran gitu. Nah, itu menguji kestabilan. Kalau misalnya dalam waktu 1 jam tes koran, jawabannya yang awal itu misalnya jawabannya benar semua banyak, tapi di akhir jawabannya makin lama makin turun, berarti nggak stabil. Berarti nggak bisa dijadikan karyawan. Kalau misalnya jawabannya sama, oh yang betul dari awal sampai akhir jawabannya 20, nah itu bisa. Berarti dia ketika di pressure tinggi, itu dia tetap stabil. Yang bagus itu biasanya adalah yang awalnya biasa aja, tapi makin lama makin naik. Nah itu berarti orang-orang yang seperti ini adalah orang yang ketika semakin di pressure, itu justru menunjukkan potensinya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Uji psikotes itu ya. Jadi modelnya macam-macam. Nah, model yang macam-macam ini adalah teknik ekivalensi. Ekivalensi itu apa? Menggunakan instrumen pengukurnya yang berbeda. Gitu. Jadi, tidak pakai instrumen yang tadi nih, bukan yang 500 soal yang tadi nih, tapi kita coba tambahkan misalnya yang tadi uji koran. Gitu, untuk mengetahui bagaimana reliabilitas dari pertanyaan tersebut terhadap subjek. Gitu. Ditambahkan nanti tes apa lagi, banyak gitu ya, tes gambar misalnya, ditambahkan berbagai instrumen untuk mengetahui, mengukur bagaimana reliabilitas seseorang. Nah, itu misalnya seperti itu. Kemudian ada teknik konsistensi internal. Ini merupakan konsistensi responden di antara butir pertanyaan dalam suatu instrumen. Nah, ini jadi ini ada hubungannya dengan yang ini ya, stabilitas. Jadi bagaimana keterkaitan antara butir pertanyaan dengan suatu instrumen. Jadi menunjukkan bagaimana reliabilitas dari internal instrumen terhadap hasil respondennya. Nah, ini adalah uji reliabilitas. Teknik statistika yang digunakan, yang pertama adalah split half reliability. Ini gimana cara memindahkannya ya? Nah, jadi yang pertama adalah split half reliability atau belah dua. Nah, jadi kalau belah dua ini gimana? Misalnya ada 200 pertanyaan, jawabannya dibagi dua. Yang satu 150, yang satu 50. Nah, yang dianalisis yang 150 itu aja. Jadi kalau dia misalnya terbatas, dia butuh cepat misalnya ya, enggak sempat menginputkan ke Excel, dimasukkan tiga bagian, kemudian dianalisis gitu. Jadi diharapkan dari 3 bagian ini tadi sudah bisa mewakili keseluruhan. Itu split half reliability. Digunakan jika waktu dan ruang itu terbatas. Yang kedua adalah menggunakan formula kode Richardson. Nah, ini khusus pertanyaan yang benar salah gitu ya. Khusus pertanyaan yang benar, jawabannya hanya benar salah, itu menggunakan uji reliabilitas yang kedua. Yang ketiga adalah uji alpha Cronbach atau koefisien alpha. Nah,
Ini yang paling umum digunakan oleh keseluruhan orang ya. Jadi rata-rata uji reliabilitas menggunakan metode koefisien alfa. Jadi ada beberapa item, nilai penilaiannya itu berbeda, kemudian ditanyakan pada beberapa responden, nah nanti kita lihat apakah pertanyaan tersebut reliable dengan kondisinya di lapangan. Itu seperti itu. Ini ya rumusnya konbak alfa. Jadi nilainya yang dilihat adalah K, banyaknya butir pertanyaan. Jadi nanti dilihat jumlah butir pertanyaannya berapa. Tadi yang seperti ditanyakan Minan. Bu, kalau misal pertanyaan 20 lembar gimana? Berarti kan ada ratusan soal, bisa dianalisis ya. Yaitu tadi harus dirubah. Jadi kalau pertanyaannya jawabannya setuju, kurang setuju, harus dirubah dengan angka. Oh setuju itu 1, oh tidak setuju itu 2, harus dirubah dulu semuanya. Misalnya lama studi, ya lama studi sekolah. Pilihannya 12 tahun, 15 tahun gitu ya, itu dirubah dulu. Baru nanti bisa kita hitung semuanya. Nah, jadi dibagi K-1, banyaknya butir pertanyaan dikurangi 1, dikalikan 1 min total variansi butirnya. Jadi dilihat adalah variansi, varians dari butir-butir pertanyaan tersebut dibagi dengan total variansi. Nanti coba kita praktekkan di Excel. Nah, yang ketiga itu adalah analisis butir pertanyaan. Jadi analisis butir pertanyaan adalah untuk mengetahui kualitas dan efektivitas setiap butir pertanyaan. Ya, jadi kalau saya membuat pertanyaan pilihan ganda 40 pertanyaan tentang statistika, berapa banyak mahasiswa yang bisa mengerjakan pertanyaan saya? Misalnya, rata-rata mahasiswa itu yang bisa mengerjakan itu yang benernya 30, misalnya ada 4 orang. Sisanya jawabannya di bawah 30 semua benernya. Berarti kan yang paling tinggi skornya 70, 80-an. Yang lainnya di bawah 50. Nah, berarti yang dilihat adalah kualitas dan efektivitasnya. Apakah pertanyaannya yang terlalu tinggi, terlalu sulit, sehingga tidak bisa mencerminkan dari keseluruhan responden, ataukah memang kualitas dari respondennya itu yang memang kurang. Nah, itu seperti itu teman-teman, untuk menganalisis dari butir pertanyaan. Saya sih berharapnya memang ya pertanyaannya yang terlalu tinggi, misalkan kan seperti itu. Nah, jadi kita akan melakukan analisis butir-butir pertanyaan. Persoal mana sih yang rata-rata ini jawabnya salah gitu. Kalau misalnya kita pakai Quizzes, pakai Kahoot itu kan bisa otomatis ya, pakai Google apa namanya? Google Form itu nanti bisa terlihat. Oh, pada satu pertanyaan berapa orang yang jawabnya benar. Ketika memang rata-rata jawabannya benar, berarti kualitas pertanyaannya kalau menurut saya adalah buruk. Karena apa? Karena semua orang bisa gitu loh. Kualitas pertanyaan yang baik itu kalau jawabannya 3:1. Jadi misalnya 2 lah, 2:2 atau 3:1 itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya semua orang bisa menjawab, bahkan yang misalnya nggak belajar aja bisa menjawab, nah ini berarti pertanyaannya yang terlalu mudah. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kalian harus belajar untuk menjawab pertanyaan tersebut, baru bisa mengatakan pertanyaannya itu mudah. Nah, berarti kualitas pertanyaan itu berhasil gitu. Terus kalau misalnya kalian sudah belajar mati-matian, tapi ternyata masih terlalu sulit jawabannya, nah itu berarti kualitas pertanyaannya yang buruk. Karena apa? Apa yang diujikan dengan apa yang dipelajari itu agak berbeda. Nah, itu seperti itu teman-teman, untuk mengetahui kualitas dan efektivitasnya. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana sih tingkat kesulitan dari suatu soal. Nah, jadi analisis butir pertanyaan ini tidak bisa untuk mengukur yang tadi ya. Jadi kalau mengukur hasil responden itu nggak bisa, karena harus ada jawaban benar gitu. Kalau responden yang tadi benar salah kayak gitu kan tergantung dari yang tadi ya. Jadi itu kan tergantung dari kondisi responden. Tidak ada jawaban benar salah, tapi yang ada nanti dikelompokkan. Oh, kalau rata-rata jawabannya A, berarti dia masuk ke A gitu ya. Kalau jawabannya rata-rata cenderung B, berarti dia masuk kategori B. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau ini jawabannya hanya benar dan salah. Berapa banyak responden yang mengisi benar dan berapa banyak yang responden mengisi salah. Itu seperti itu.
Nah, jadi indeks tingkat kesulitan ini nanti akan didapat dengan menghitung proporsi jawaban betul dari peserta. Ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya tingkat kemampuan dari responden untuk mengerjakan suatu instrumen penelitian. Nah, itu seperti itu. Ini terlihat ya teman-teman, FKT dikurangi FKR. Terlihat, Bu. Terlihat nggih? Oke. Jadi IDB sama dengan FKT min FKR per N. Nah, jadi indeks daya beda yang dicari sama dengan frekuensi jawaban benar kelompok tinggi sama dengan frekuensi dikurangi frekuensi jawaban benar kelompok rendah dibagi jumlah peserta kelompok tinggi atau rendah. Kelompok tinggi atau rendah ini dilihatnya bagaimana, Bu? Dilihat misalnya ada nilai standar minimum, ya. Misalnya standar minimumnya berapa? Oh, 70. Nah, berarti rata-rata yang nilai skornya di atas 70 atau sama dengan 70, maka nanti dimasukkan ke kelompok tinggi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya rata-ratanya dia di bawah 70, berarti masuknya ke kelompok rendah. Nah, itu jadi dibedakan menjadi dua kelompok ini tadi. Baru dilihat dari kelompok tinggi, frekuensi jawaban benarnya ini seberapa banyak. Jadi misalnya rata-rata soalnya 20, jawaban benarnya 18. Rata-rata di 16, 17, 18, sampai 22. Nah, yang kelompok benar di kelompok rendah, itu misalnya jawabannya 14, 15 lah. Itu nanti baru kita hitung. Oh, indeks daya bedanya sekian. Gitu. Baru setelah kita tahu indeks daya bedanya, kita ingin mengetahui tingkat kesulitan soal gitu ya. Misalkan kalian UTS, statistika, pilihan ganda, yang ngajar Bu Nurma. Saya wes belajar, tapi kok jawaban saya ternyata 5, skornya misalnya 5, paling tinggi skornya 5. Nah, itu berarti saya juga harus melihat gitu loh. Apakah yang skornya 5 ini misalnya tertinggi 5, apakah memang soal yang saya buat itu tidak mencerminkan, artinya soal yang saya buat itu jauh dari apa yang kalian pelajari, atau memang saya yang kurang bisa untuk ke teman-teman ini, jadi teman-teman ini kurang bisa menyerap materi gitu, atau memang teman-teman nggak belajar. Nah, itu nanti kita analisis per butir pertanyaan. Jadi pertanyaan mana sih yang sekiranya ini misalnya rata-rata nggak bisa jawab nih, semua orang misalnya salah. Nah, itu nanti bisa dianalisis. Kenapa ya di satu pertanyaan ini kok semua orang nggak bisa jawab? Apakah memang pertanyaan ini nggak ada di materi saya? Ataukah pada saat saya menjelaskan materi ini, teman-teman ini mungkin kurang memperhatikan misalnya? Atau memang saya nggak bisa menjelaskan di pertanyaan yang ini. Nah, itu bisa kita analisis. Nah, nanti hasilnya apa rekomendasinya misalnya. Ya, jadi setelah ada masalah, ada hasil, penyelesaiannya bagaimana kalau dari statistika. Nah, jadi penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat apakah soal ini nanti misalnya saya keluarkan di ujian statistika yang selanjutnya. Gitu ya. Apakah tetap saya keluarkan nanti yang saya rubah metode pengajaran atau misalnya saya rubah ininya ya materinya agar lebih mudah dipahami, atau misalnya yang saya rubah adalah soalnya aja, sudah dihapus saja karena soal itu semua orang nggak bisa. Nah, ini jadi analisis yang disebut dengan analisis butir pertanyaan untuk mengetahui tingkat kesulitan, indeks tingkat kesulitan, apakah soal tersebut terlalu sulit atau misalnya soal-soal ujian akhir sekolah kemarin SMA. Nah, itu ya, itu kan juga bisa dianalisis. Kenapa kok dibilang soal ujian nasional tahun ini terlalu sulit gitu ya, atau ujian soal nasional tahun ini kok mewakili dari apa yang dipelajari lah, itu sebenarnya dianalisis teman-teman secara statistik gitu. Dari jawaban semuanya kalian semua itu waktu kemarin SMA itu dianalisis. Oh, baru dilihat. Oh, ternyata jawabannya banyak yang betul gitu ya. Tapi nggak 100% betul, karena kalau 100% betul berarti terlalu mudah soalnya. Berarti bukan ujian itu namanya. Oh, berarti rata-rata betul ini. Berarti soal ini bagus. Berarti soal tipe ini bisa dikeluarkan di tahun berikutnya. Nah, itu seperti itu analisanya. Nah, jadi frekuensi jawaban benar kelompok tinggi dikurangi frekuensi jawaban benar kelompok rendah, baru dibagikan jumlah peserta kedua kelompok. Makanya tadi saya katakan kalau misalnya standarnya 70 atau 60,
Namun ternyata frekuensi jawaban benar kelompok rendahnya lebih tinggi, sementara di sini kan nilainya minus ya. Nah, jadi kalau FKR-nya lebih tinggi daripada FKT, misalnya FKR-nya jawabannya 18, FKT-nya hanya 10, maka kan hasilnya minus ya. Nah, berarti nanti indeks tingkat kesulitannya juga jadi lebih tinggi. Itu seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum? Jadi ini saya berikan contoh uji validitas ya. Nanti kalian bisa mengerjakannya lagi ya. Jadi ini misalkan ada seorang mahasiswa, dia melakukan suatu penelitian menggunakan skala untuk mengetahui prestasi belajar. Gitu. Nah, kuesionernya ini terdiri dari 10 pertanyaan. Ya, pertanyaannya seperti apa? Tidak perlu lah. Yang kita lihat itu kan kalau statistik kita nggak melihat ininya ya. Isi pertanyaan kita nggak melihat, tapi yang kita lihat datanya, hasilnya gitu. Nah, jadi pertanyaannya ada 10 pertanyaan, entah pertanyaannya seperti apa, tapi yang jelas adalah tentang prestasi belajar seseorang. Yang digunakan adalah skala Likert. Jadi skala Likert itu apa? Artinya adalah skala yang kualitatif dikuantitatifkan. Nah, itu ya, sederhananya seperti itu. Nah, jadi kata-katanya adalah sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Itu dirubah menjadi skala 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya seperti apa tidak tahu. Kita hanya punya jawabannya. Setelah itu, kuesionernya diberikan kepada responden yang mau mengisi 12 responden. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ada responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12. Nah, untuk pertanyaannya nomor 1 misalnya, jawabannya dia 3. Pertanyaan kedua jawabannya 4. Nah ini ya, skor totalnya 33. Gitu. Sama responden yang kedua sampai yang ke-12. Ini skornya. Jadi skornya hanya 1 sampai 4. Tidak ada 5, tidak ada 6 karena itu nggak masuk ke dalam skala. Oh, nah ini ya skor totalnya. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui apakah masing-masing soal ini valid, nah itu nanti kita masukkan ke Excel. Ya, jadi kan ini kita sudah dapat ya. Datanya sudah ada, namanya juga sudah ada. Pertanyaannya ada 10 soal ini tadi. Kita sudah punya skor totalnya. Nah, maka nanti kita masukkan ke Excel karena yang kita lihat adalah korelasi, ya tadi yang saya katakan uji validitas menggunakan korelasi, maka dimasukkan hubungan antara atau korelasi antara ini satu pertanyaan ya, satu pertanyaan terhadap 12 responden dengan keseluruhan total. Nah, itu kita korelasikan. Sama pertanyaan kedua dengan keseluruhan skor total. Nah, ini nanti dimasukkan ke sini. Nah, itu seperti itu. Kita coba dulu ya. Nah, jadi ini kita coba. Nanti materinya sudah ada, teman-teman. Silahkan kalian buka nanti di sini ada validitas dan reliabilitas. Nah, ini sama seperti yang tadi di PPT itu tadi. Jadi ada 10 pertanyaan, ini jawabannya skalanya 1 sampai 4. Ada 12 responden, yang kita hitung adalah ini korelasinya. Ya, maka yang pertama kita jumlah dulu ini, karena yang dikorelasikan adalah antara butir pertanyaan dengan skor totalnya. Nah, jadi kita hitung dulu dengan sum. Nah, jadi kalau sum ini kan penjumlahan. Nah, ini kita lihat ya, ada number 1, number 2. Jadi ada nomor 1, nomor 2. Kalau ada tulisannya number, berarti yang diisikan adalah hanya satu kotak per kotak, gitu ya. Jadi apa? Kotak ke-1 sampai ke-10 misalkan. Ditutup, kurung dulu, baru enter. Nah, itu seperti itu. Jadi kita lihat ya ininya. Pola isiannya adalah number. Kalau number berarti per kolom. Nah, itu seperti itu. Sum B
B3 sampai B14. Oke. K3. Baru kita drag, jadi sampai muncul tanda tambah itu ya di pojok, baru kita drag ke bawah. Nah, ini sudah ya, kita sudah dapat skor totalnya, kita sudah punya skor dari per item, maka kita hitung korelasi. Nah, bentar. Nah, jadi sekarang kita hitung korelasi. Tadi korelasinya adalah ini ya, sama dengan korel dalam kurung array 1, array 2. Nah, maka kita hitung sekarang korelasinya di sini sama dengan korel buka kurung array ya. Kalau tadi kan number ya. Kalau number berarti kolom, kalau array berarti himpunan. Berarti himpunan bilangan, berarti kelompok bilangan tertentu. Gitu. Nah, berarti kita nggak bisa cuma satu data, tapi satu kelompok data. Tadi yang saya katakan adalah kelompok satu data pertanyaan dengan kelompok pertanyaan yang lain. Jadi ingin mengetahui bagaimana suatu pertanyaan itu bisa mewakili hasil dari jawaban responden. Maka yang di drag adalah ini, karena pertanyaan pertama adalah ini. Kemudian kita lihat, oh di sini tandanya titik koma, ya. Nah ini jadi nanti tiap komputer itu akan berbeda, tiap HP itu nanti berbeda tandanya. Misalnya kalau di saya titik 2, tapi di jenengan misalnya titik koma, ya udah diikuti di situ. Dia tandanya titik 2 atau titik koma, gitu. Nah di sini kan titik koma di saya, maka saya berikan titik koma. Nah masukkan array yang kedua, masukkan himpunan yang kedua. Ini himpunannya. Kalau sudah tutup kurung. Enter. Nah ini korelasinya sekian. Kita masih belum tahu apakah 0,5 ini korelasinya tinggi atau rendah, ini kita masih belum tahu. Lakukan juga pada yang lain. Nah ini kalau cuma jenengan tarik, jawabannya adalah div. Loh kok div? Karena dia geser. Yang kita butuhkan kan di sini ya, di L ya teman-teman. Kalau terlalu cepat disampaikan aja ya. Nah karena yang kita butuhkan kan di L. Gitu ya. Yang ini benar, B3, B14, L, benar. Lah yang sebelah ini apa? Ketika di drag M. Nah, berarti kan nggak bisa. Loh Bu, terus lah kelamaan lah Bu, kalau harus dimasukkan satu-satu. Nah, jadi caranya adalah karena yang kita butuhkan adalah di sini. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah di sheet L3 sampai L14, maka di sini kita berikan tanda $. Nah, fungsinya tanda $, itu adalah mengunci. Supaya apa? Supaya nanti kita drag ke yang lain itu nggak akan bergeser. Jadi tanda $-nya diberikan di antara kolom ya. Jadi kolom L, ini kan baris ya. Baris 1, 2, 3, ini kan kolom ABC. Maka kita berikan di sini antar kolom L3, L14. Baru kita enter. Nah, sudah diberi tanda $, baru kita tarik. Nah, itu seperti itu. Sekarang kita sudah dapat untuk pertanyaan yang pertama itu skornya 0,5, pertanyaan kedua 0,7, dan pertanyaan terakhir skornya minus. Nah, sekarang kita ingin tahu sebenarnya pertanyaan mana sih yang sebenarnya ini nggak valid gitu loh untuk ditanyakan. Nah, standarnya apa? Berapa korelasi yang betul? Nah, baru kita buka yang lain. Nah, jadi ini kita buka namanya tabel R. Nah, nanti kalian bisa membuka tabel R-nya ya. Tabel R ini apa Bu? Tabel R ini adalah khusus digunakan untuk menguji validitas. Gitu. Kita sudah punya nih 0,5, kita sudah punya 0,7, kita sudah punya nilai minus 0,02, tapi kita masih tidak tahu sebenarnya standarnya ini berapa sih yang dikatakan valid. Nah, itu kita melihatnya di tabel korelasi. Nah, ini ya, ini adalah tabel R, teman-teman. Nah, karena kita tadi menggunakan korelasi product moment,
gitu ya. Di sini kita menggunakan taraf signifikansinya yang mana, Bu? Ada 5%, ada 10%. Gitu. Jadi di sini tuh ada kalau nanti kita pas praktek SPSS, kita nanti akan nyoba namanya signifikansi. Jadi seberapa besar data tersebut Anda anggap bisa dipercaya. Kalau 5% saja berarti data tersebut errornya 5%, dianggap betul 95%. Kalau taraf signifikansinya 10%, berarti data Anda dianggap valid 90% dan 10%-nya itu error. Gitu. Kalau rata-rata penelitian itu biasanya di 5%. Kalau penelitian eksakta itu rata-rata 5%. Kalau penelitian obat-obatan itu signifikansinya harus 99%. Kalau obat-obatan. Jadi errornya hanya dianggap 1%. Karena apa? Obat gitu ya. Jadi errornya harus sangat kecil gitu di statistik. Jadi kalau sampai hasilnya menyimpang jauh berarti obatnya nggak bagus. Jadi kalau uji obat tapi statistikanya dia pakai 5%, apalagi 10%, ya itu diragukan itu efektivitas obatnya. Nah, sekarang kita pakainya taraf signifikansi yang 5% ya. Nah, jadi kalau di sini kita pakai Excel signifikansinya 95%. Artinya taraf signifikansinya 5% gitu ya. Kenapa? Kalau 5 dari 100 dikurangi 5 berarti kan 95. Tuh, berarti kita pakai yang 5%. Nah, N ini apa? N ini adalah jumlah data. Nah, berarti yang kita lihat sekarang adalah kita sudah punya 5%. Yang kita lihat berapa jumlah data, berapa jumlah responden. Gitu. Oh, di sini kita lihat sekarang. Oh, jumlah respondennya 12. Ya, jumlah respondennya 12. Tadi kalau misalnya Bu, kalau jumlah respondennya ratusan Bu, ada, tenang aja. Di sini sampai 1000 bisa. 1000 responden bisa. Gitu. Ada yang lebih lengkap lagi bisa puluhan ribu, itu yang beberapa lembar. Ini yang saya ambil hanya 1000 data. Bisa kalian download ya. Jadi mau berapapun data hasil respondennya itu bisa. Nah, ini kalau kalian lihat semakin banyak responden, tingkat ketelitiannya semakin tinggi. 0,06 ya, 0,0. Tapi semakin sedikit respondennya ini 0,9, semakin besar ya. Nah, sekarang kita lihat. Oh, kalau kita jumlah respondennya 12. Ya, 12 pada taraf signifikansinya adalah 5%. Ya, jadi 12 5%. Berarti standarnya adalah ini. 0,576. Oke, 0,576. Berarti jika ada hasil korelasi yang skornya lebih kecil dari 0,576, pertanyaan tersebut tidak dianggap valid. Gitu. Nah, sekarang kita copy. Kita punya 0,576. Standar korelasi 0,576. Yang pertama, 0,53 dengan 0,576 lebih kecil atau lebih besar? Ayo, 0,53 sama 576, 0,576 lebih besar yang atas atau yang bawah? 0,76 lebih besar, Bu. Oke, berarti ini nggak valid ya? Tidak, Bu. Oke, berarti ini tidak valid. Kita merahkan. Yang kedua, lebih besar ya? Valid, Bu. Valid. Yang ketiga? Valid. Keempat? Valid, Bu. Oke, ya. Yang keempat valid? Valid, Bu. 5? Valid. 6? Valid, Valid, Bu. Oke. 7? Valid, Bu. 8? Valid, Bu. 9? Tidak valid. Tidak valid, Bu. Oke, 9 tidak valid. 10? Tidak valid. 10 tidak valid. Oke, 10 tidak valid. Berarti kita punya 7 ya. 7 pertanyaan yang valid ya, teman-teman ya. Berarti kita sisanya adalah 7 pertanyaan yang valid. Nah, itu seperti itu. Berarti apa? Dari 10 soal, pertanyaan yang pertama kita hapus. Kenapa? Nggak valid.
Pertanyaan ke-9 dan 10 juga kita hapus. Nah, itu. Jadi kalau nanti kalian punya pertanyaan responden, berarti yang kalian ajukan pertanyaannya ya hanya 7 itu aja yang bagus. Sisanya jelek-jelek pertanyaannya. Karena apa? Nggak bisa mewakili jawaban responden. Itu seperti itu. Oke. Paham sampai sini, teman-teman? Paham, Bu. Nah, paham ya. Nah, jadi kalau membaca hasilnya, kita lihat nanti di R-tabel dan R-hitung. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan langsung saja. Nah, jadi tadi titik kritisnya 0,576. Karena item 1, 9, dan 10 kurang dari 0,576, sehingga disimpulkan 3 pertanyaan ini tadi tidak valid. Kalau mau diubah atau dibuang. Oke, itu seperti itu. Nah, sekarang kita melakukan uji reabilitas dengan Cronbach alpha. Kita masih menggunakan soal yang sama. Makanya tadi saya katakan kalau validitas dan reabilitas itu dia akan berkesinambungan. Gitu. Jadi kata kuncinya apa? Dia akan dianggap reliable jika skor koefisien alfa atau Cronbach alfanya itu sebesar 0,6 atau lebih. Jadi kalau nanti kita masukkan rumus ke dalam rumus ini, ternyata hasil dari Cronbach alpha itu ya, di sini alpha lah ya, datanya R atau alpha itu sama dengan lebih besar dari 0,6, berarti datanya reliable. Berarti bisa dibaca. Setelah nanti bisa dibaca, baru kita analisis butir-butir instrumen. Nah, jadi dianggap reliable, dianggap bisa menyebabkan seseorang menjawab secara konsisten, gitu ya. Itu jika jawabannya di atas dari 0,6. Nah, dia dianggap reliable. Berarti pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan. Karena apa? Digunakan oleh siapapun, jawabannya nggak akan melenceng. Jawabannya akan menyebabkan seseorang tersebut konsisten. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau koefisien alfa pengujiannya kurang dari 0,6, berarti pertanyaan dalam kuesioner itu tidak layak digunakan atau tidak reliable. Berarti apa? Kita harus mengubah pertanyaan dari kuesioner tersebut. Nah, ini kita masih menggunakan tabel yang sebelumnya. Ya, jadi karena yang ke-1, ke-2, ke-9, ke-1, ke-9 dan 10 dianggap tidak valid, maka kita buang. Ya, jadi kita lanjutkan yang tadi. Nah, ini kita lanjutkan yang ini ya. Ini ya, jadi rumusnya Cronbach alpha R sama dengan K min K, K per K min 1. Oke, sekarang kita buat lagi. K itu adalah banyaknya butir pertanyaan. K atau banyaknya pertanyaan. Nah, tadi kalau udah dikurangi 3 pertanyaan, berarti soalnya berapa jumlahnya sekarang kita punya? 7, Bu. 7. Kita punya 7 soal. Sekarang yang kedua, total variansi butir. Nah, berarti kita menghitung varians. Ya, kita sudah punya data korelasi, sekarang kita punya butuh data varians. Variansi rumusnya bagaimana? Nah, ini kita lihat di sini. Ini variansi sama dengan var P dalam kurung array 1, array 2. Var P dalam kurung array 1, array 2. Oh, coba sebentar. Variansinya kok terlalu tinggi. Kalau gini. Nah, ya. Kalau varians ini ya, dia hanya ininya saja. Jadi variansi itu var P dalam kurung langsung B3 B14. Ini nanti saya rubah dulu. Var P sama dengan number. Jadi bukan array ya, bukan seperti korelasi. Kalau korelasi tadi dia ada array, makanya kita berikan tanda dolar. Maka kalau varians itu enggak, hanya berapa sih varians antara data responden ke-1 sampai responden ke-12. Seberapa besar sih variasi datanya, variasi jawaban. Nah, jadi kan saya katakan konsistensi. Konsistensinya dilihatnya antar responden. Karena yang kita lihat apa? Ini kan yang mau kita lihat adalah
apakah pertanyaan tersebut reliable, bukan apakah seseorang menjawabnya reliable. Nah, tapi kalau nanti kita menganalisisnya per orang, baru yang kita buka data per orangnya. Karena ini yang kita ingin lihat adalah reliabilitas per pertanyaan. Berarti yang kita lihat dalam satu pertanyaan, apakah responden ini seberapa jauh sih jawabannya itu menyimpangnya itu tadi ya. Jadi variansinya adalah antara satu pertanyaan terhadap berbagai responden. Apakah jawabannya mayoritas sama ataukah berbeda? Nah, itu kita lihat variansinya. Baru kita drop. Nah, oke, variansinya adalah sekian. Nah, berarti total variansi butir, nah kita tulis di sini lah. Alfa beta. Oke ya. Berarti kan total dari variansi butir ini ya, total dari keseluruhan variansi. Berarti sama dengan, nah number ya teman-teman, berarti ini. Nah jadi jangan bingung nanti ya, ini kok tandanya titik koma, Bu. Tandanya kalau di saya kok titik 2, ya udah berarti gunakan di Excel-nya jenengan. Kalau di Excel-nya jenengan titik 2 ya gunakan titik 2. Kalau di Excel-nya jenengan ini tuh koma itu adalah titik, seperti saya koma itu bentuknya titik, yang jenengan gunakan titik, jangan gunakan koma gitu. Jadi itu nanti tergantung dari komputernya masing-masing. Baru kita tutup kurung. Nah, ini ya total variansi butir. Terus apalagi yang kita butuhkan untuk menghitung Cronbach alfa? Oh, alfa theta, total variansi. AT kuadrat ya, atau total. Berarti ini adalah total variansi dari keseluruhan. Artinya apa? Dari keseluruhan pertanyaan dan keseluruhan responden itu berapa variansinya? Melihatnya bagaimana Bu? Ya dari ini. Ya, skor total ini kan dari ini ya, semua responden. Nah, terus ini kan juga dari keseluruhan responden ini juga. Berarti yang kita ukur adalah variasi dari ini. Gitu. Jadi apa? Sama dengan variasi dari ini. Gitu. Nah, kita sudah punya data K, kita sudah punya data apa ya ini? Theta ya, theta beta dan theta T atau total variansi. Baru kita sekarang menghitung berapa Cronbach alfanya. Alfa. Nah, ini gimana ngitungnya? Sama dengan dalam kurung K, K-nya berapa? Ini berarti. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Jadi kalau ingin mengetahui jumlahnya berapa, gitu ya, dari keseluruhan ini, gini aja sama dengan. Nah, ini kalau kalian daripada repot ngitung ada 7, gitu. Jadi kalau datanya, misalnya pertanyaan banyak ya, ngitungnya satu-satu kan ribet. Masukkan aja sama dengan count, baru diterapkan ke situ. Oke, sekarang koefisien alfa sama dengan dalam kurung. Nah ini ya perhatikan ya, ini kok ada kurung besar, gitu. Berarti yang pertama kita kurangi dulu K dibagi K-1 lah, K-1 ini kan harus dikerjakan dulu ya, baru dibagikan dengan K. Berarti kita masukkan lagi dalam kurung K-1 tutup kurung. Nah ini kan sudah. Nah ini kan ada 2 tutup kurung ya, ini ada tutup kurung warna hijau. Nah, yang belum kan tutup kurung warna hitam. Berarti kita kasih lagi tutup kurung 1 lah. Fungsinya apa? Untuk nutup kurung yang ini. Baru kita masukkan rumus yang kedua. Dikali. Buka kurung lagi. 1 min. Ini. Sigma total variansi butir. Berarti ini. Dibagi bawahnya. Bu, ini kan harusnya dikerjakan dulu Bu sebelum 1. Oke, karena harus dikerjakan dulu. Nah, ini kan tutup kurungnya masih punya ini ya, kita tambahkan 1 lagi. Nah, sudah. Rumusnya sudah betul, gitu ya. Jadi kalian pastikan, oh satu tutup kurung yang ini ada pasangannya, oke sudah. Satu tutup kurung ini ada pasangannya, oh ini sudah. Yang ini juga sama. Oh karena ini 1 min theta beta dan theta t, berarti yang kita kerjakan pembagian ini dulu baru dikurangi 1. Oh ya sudah, berarti ini sudah saya dalam kurung kan.
baru saya kurangi 1. Nah, kalau sudah benar, kita enter. Ternyata nilai Cronbach alfanya adalah 0,89. Kita lihat 0,89 sini. Ya, kita analisis. Nah, oh ternyata Cronbach alfanya adalah 0,89. Berarti apa kalau ininya 0,89, standarnya tadi 0,6 ya? Berarti sudah reliabel apa belum jawabannya? Sudah, Bu. Oke, berarti jawabannya adalah sudah reliabel. Begitu ya teman-teman. Nah, karena standarnya adalah 0, lebih besar sama dengan ya 0,6, sementara skor yang kita punya adalah 0,89, berarti 7 pertanyaan ini dari pertanyaan nomor 2 sampai nomor 8 itu pertanyaannya sudah valid dan reliable, artinya bisa digunakan oleh keseluruhan responden dalam berbagai situasi. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman?